Selamat pagi, salam kenal. Saya Silvano Sendrinola, SPD, guru SMP Negeri 1 Bejawar, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai pra observasi dalam tugas aksi nyata modul 2.3. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Yoris. Selamat pagi Pak Sir. Apa kabar hari ini Pak Yoris? Baik. Baik Pak Yoris, pada pagi hari ini saya akan melakukan coaching pra observasi sebelum kita menuju ke kelas. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut dengan kegiatan kita selanjutnya. Yang pertama, Pak Yoris, tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Yoris terapkan nanti di kelas? Baik, terima kasih Pak Sir. Tujuan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nanti itu di sini sesuai dengan materi yang tentang keberadaan diri dan keluarga. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Saya bisa bacakan dulu. Tujuan yang pertama itu memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik dan cara masyarakat beraktivitas. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik dan cara masyarakat beraktivitas. Tapi dalam kelas nanti hari ini cukup untuk satu tujuan pembelajaran saja, memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Itu saja. Baik Pak Yoris, terima kasih. Kira-kira Pak Yoris dari kegiatan nanti itu, ini area pengembangan yang Pak Yoris hendak dicapai itu di bagian mana nih Pak Yoris? Di bagian inti pembelajaran, di kegiatan inti itu dengan mengamati gambar atau foto keluarga. Oh iya, langsung di kegiatan ini. Kira-kira Pak Yoris, ini alasan Pak Yoris itu langsung di kegiatan inti yang menjadi aspek pengembangan itu kira-kira apa alasannya? Dengan siswa mengamati gambar atau foto keluarga, siswa bisa mengetahui sila-sila dalam keluarga dan mengenali diri dan keluarga. Oke, baik Pak Yoris, bahwa besok itu nanti di bagian pengembangan itu di kegiatan inti ya, karena bisa mengamati langsung situasi siswa yang berada di lingkungan keluarga. Selanjutnya, strategi apa yang akan Pak Yoris gunakan pada saat pembelajaran nanti? Strategi yang digunakan dalam pelajaran nanti itu diskusi kelas. Oh, diskusi kelas. Kenapa Pak Yoris memilih diskusi kelas? Kenapa? Alasan saya memilih diskusi kelas agar partisipasi dan keaktifan siswa itu baik dan mereka bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka dan keluarga. Oh, berarti diskusi itu karena mereka bisa belajar juga dengan dari rekan sejabat atau tutor sebaya begitu, supaya mereka saling menggali segala potensi yang ada di dalam keluarga mereka masing-masing. Baik Pak Yoris, semoga pada kegiatan besok itu kita bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar, sesuai dengan RPP yang telah disusun. Saya kira itu saja kegiatan pra observasi kita. Terima kasih.
Sampai jumpa kita di ruangan kelas nanti. Terima kasih Pak Yoris. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat pagi. Masih semangat ya? Hari baru, suasana seperti baru. Sebelum kita mulai KBM ya, kegiatan pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa. Satu orang bisa memimpin kita dalam doa. Ya. Yang berikut kita absen dulu. Kemingui Andreas Kevin Kainai, Angela Manisi Bebe, Andrianus Sang Putra Bangsu, Anselmus Apriano Gedo, Apolonia Febriana Bere, Aprilia Astiana Yuyun, Aprilio Ayanus Jawanto, Antonio Belaku, Febrian Jaya Mome, Alvaro Bolengkere, lingkungan sosial, memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Lihat buku. Sambil perhatikan wilayah ya. Satu orang. Keluarga awal kehidupan. Ada yang bisa definisikan pengertian keluarga? Definisi tentang keluarga. Keluarga itu apa? Keluarga. Ayo. Ya, nah. Sana. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Keluarga itu lingkungan yang pertama ya. Orang tua, ayah yang kedua itu adalah bapak dan ibu guru di sekolah. Tetapi yang paling utama ya, seorang pendidik yang utama itu orang tua ada di rumah. Jadi karakter Anda punya sikap, Anda punya sifat itu dinilai dari pendidikan Anda di rumah. Karena guru itu orang tua kedua ada di sekolah. Kalian pasti pernah merasakan waktu bersama keluarga. Waktu dalam sangat penting ya. Nanti sebentar ya, lebih memahami dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti ada sesi diskusi. Ya. Setelah kita menggali potensi-potensi yang ada dalam keluarga kita dengan membuat sila-sila. Apa cita-cita kita? Nanti sebentar ada suara ya. Sudah siapkan dalam lembaran siswa ini ya. Jadi sebelum kita mulai dengan diskusi ya, Pak Guru sedikit menjelaskan tentang materi tema tentang keluarga ya. Bisa perhatikan di sini. Kita harus patut bersyukur hingga saat ini masih bersama dengan keluarga. Bagi setiap teman-teman, ada juga yang belum mengetahui inti keluarga mereka.
dengan buku panduan yang sudah ada ya. Waktu 20 menit. Terlalu banyak ya? Cukup 15 menit. Oke, mulai dari sekarang. Ya, ini soalnya. Waktu 15 menit. Soal sudah ada Pak. Perhatikan di layar sana. Ini pokok ini bisa lihat. Nomor 2, kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Pertanyaan ketiga, apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut? Sudah. Syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut. Bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? Yang lain bisa lihat ya? Bisa lihat pertanyaan dari saya? Ya. Sudah. Bersama-sama dalam kelompok. Kita bersama dengan buku yang ada ya, sebagai panduan. Menit saja ya. Ambil jadi. Cita-cita itu tercapai kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Kemudian apa syarat? Ada syaratnya supaya cita-cita itu dapat tercapai.
Yang nomor 3. Sudah. Sebentar ya, tidak tulis soal, langsung masuk soalnya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Dari pendidikan dasar sampai dengan berdoa saya juga coba sekedar terhadap tulis baik-baiknya, tidak boleh takut baik-baik kita salah dan kita terbaik. Lima menit lagi. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Pak. Kelompok 4 sudah? Kelompok ini? Lagi berapa nomor? Nomor berapa yang belum? Kelompok ini nomor 3 sudah? Sudah semua. Ya. Jadi Amin sudah kerja nomor berapa? Ya. Nomor 3. Teman sebelah sudah. Sebentar, kamu satu kelompok ya. Oke. Sekarang kita masuk pada presentasi. Presentasi ya. Dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan hasil diskusi. Pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi cita-cita kalian? Jawaban for atau polisi wanita. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Jawaban nomor 2, saat tes. Pertanyaan nomor 3, apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut? Dengan cara belajar, berjuang, berdoa, menyanyi. Nomor 4, bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? Dengan cara berdoa, pantang menyerah, dan percaya diri. Sekian hasil diskusi dari. Di belakang masih ada yang mau baca?
Ada? Sebelum kita beralih ke kelompok lain, kelompok 2, ada yang mau baca hasil pekerjaan? Sama, ya. Itu dari kelompok 1 ya. Ikut kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tio. Saya mewakili kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nomor 1. Apa yang menjadi cita-cita kalian? Cita-cita saya menjadi seorang imam, yaitu pastor. Nomor 2. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Cita-cita saya akan terwujud ketika selesai sekolah di bangku SMP, dan saya akan melanjutkan sekolah saya di seminari, di mana sekolah para calon imam. Nomor 3. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut? Syaratnya adalah untuk masuk sekolah asrama para calon imam, yaitu seminari, dan melanjutkan sampai lulus dan mau menjadi calon fajar. Nomor 4. Bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? Untuk memenuhinya, bersekolah di sekolah seminari, namun ada cara lain, yaitu setelah lulus SMA, kita bisa langsung sekolah di asrama pelatihan. Dan juga saya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun keputusan saya ini tidak diberikan oleh orang tua saya. Sekian dari terima kasih. Oke. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Atau ada teman kelompoknya yang mau baca lagi? Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk memberikan hasil diskusi kami. Apa cita-cita kalian? Cita-cita saya yaitu arsitek. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Ketika sudah lulus dari pendidikan atau dewasa. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut? Syaratnya yaitu rajin belajar, tekun dan konsisten. Bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? Dengan cara yaitu berusaha dan terus berdoa. Sekian dan terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Oke, itu dari kelompok 3 ya. Berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Dari cita-cita tersebut kapan dan apa saja syarat dan bagaimana memenuhi persyaratan tersebut ya. Itu berasal dari kelompok 3 ya. Jadi perwakilan dari kelompok 3 itu menjadi seorang arsitek ya. Seorang arsitek. Kelompok 4 teman-teman yang lain dengar. Apa cita-cita kalian? Saya ingin menjadi bidan. Apa cita-cita kalian terwujud pada saat lulus sekolah atau pendidikan? Apa syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut? Persyaratannya adalah harus mencintai pendidikan serta selalu berdoa dan berusaha sebaik mungkin. Bagaimana cara memenuhi persyaratan tersebut? Dengan berdoa, belajar, berusaha, mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Sekian dan terima kasih. Teman dari kelompok ini ada yang mau baca? Berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang menjadi cita-cita kalian? Saya ingin menjadi polwan. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Pada saat lulus sekolah nanti, SD, SMP, maupun SMA. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut?
belajar dengan giat serta selalu berdoa. Bagaimana memenuhi persyaratan tersebut? Persyaratannya adalah harus memiliki jenjang pendidikan serta selalu berdoa dan berusaha sebaik. Sekian dan terima kasih. Oke, ya berikan aplaus untuk kelompok 4. Jadi dari sekian banyak cita-cita yang sudah dibacakan sebagai perwakilan kelompok, belum tentu di dalam kelompok itu punya cita-cita yang sama. Ada yang dari polwan, ada yang jadi imam, ada yang jadi arsitek, ada yang mau menjadi guru, mau menjadi petani. Asalkan tidak menjadi seorang pencuri, seorang perampok, seorang pembunuh, itu tidak baik, melanggar undang-undang. Dari keempat soal ini di dalam kelompok sudah dikerjakan, diselesaikan secara bersama-sama. Dari Anda membacakan cita-cita. Cita-cita itu berasal dari dalam diri, dari hati, bukan paksaan orang lain atau paksaan teman sebangku. Tidak. Cita-cita itu harus dari dalam diri. Karena cita-cita nanti ketika sudah tercapai, yang memperoleh kesuksesan itu pribadi Anda sendiri. Dengan cara apa kita memperoleh cita-cita? Atau kapan? Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud? Misalnya, saya mau menjadi seorang polwan, tamat SMA. Selain olahraga yang rutin, makan teratur, belajar, berdoa, pasti cita-cita kita dapat terwujud. Kemudian pertanyaan nomor 3, syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut. Syarat yang paling pertama sebagai peserta didik itu adalah syaratnya apa? Belajar, berdoa, berperilaku baik, rajin sekolah. Tidak ada seorang polisi yang tukang bolos di masa sekolahnya, atau tukang curi. Tidak ada. Menjadi seorang imam itu harus belajar, harus berperilaku baik. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana kita memenuhi persyaratan tersebut? Bagaimana cara memenuhinya? Ya, berusaha dan punya niat. Sama seperti hasil pekerjaan yang sudah kamu presentasikan tadi. Dari hasil diskusi kita hari ini, Pak Guru bisa menarik kesimpulan bahwa hidup kita itu harus punya cita-cita. Percuma kalau kita hidup tidak punya cita-cita, tidak ada guna. Lebih baik mati saja. Hidup harus punya tujuan. Saya berangkat dari rumah, orang tua sudah kasih makan, sudah kenyang, lauk yang enak, ikan bakar, ayam bakar. Tujuan saya dari rumah itu apa? Belajar. Hasil dari belajar, saya punya cita-cita itu dapat tercapai. Itu tujuan. Hidup kita itu harus punya tujuan. Binatang juga yang tidak punya akal budi tidak punya tujuan. Kemudian, itu tujuan kita. Selain sampai di taman kanak-kanak SD itu, kau baru mengenali siapa diri saya, siapa identitas diri saya, siapa orang tua saya, siapa bapak dan mama. Itu penting kita belajar tentang identitas diri. Karena kita ini bukan hidup sendiri, hidup di dalam masyarakat. Masyarakat secara sosial. Sosial berarti saling berinteraksi dalam masyarakat. Bisa mengerti? Dari hasil diskusi kita tadi, dari semua penjelasan dari kelompok 1 sampai kelompok 4, bisa memahami, bisa mengerti materi kita hari ini. Cukup sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikut kita kembali karena refleksi kita materi-materi sudah lewat. Harap diingat nanti di rumah itu terus belajar. Terus belajar. Orang bisa
mencapai cita-citanya itu hanya dengan belajar. Jangan lupa juga dengan berdoa. Tidak ada yang keluyuran. Masih hidup? Masih hidup? Luar biasa. Baik. Nah, saya atas nama pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yoris. Pak Yoris, terima kasih banyak. Anak-anak, terima kasih banyak ya. Atas baik, selamat siang Pak Yoris. Selamat siang Pak Sil. Yang pertama Pak Yoris, saya sebagai observer mengucapkan banyak terima kasih atas kerelaan waktu dari Pak Yoris sudah membantu saya calon guru penggerak ini untuk di supervisi di dalam kelas. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan juga saya merasa bersyukur karena kegiatan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Dalam kegiatan tadi itu saya akan memberikan beberapa catatan refleksi ya Pak Yoris. Catatan refleksi ini yang akan saya sampaikan itu bahwa saya melihat tadi kegiatan siswa itu sudah mulai meningkat ya Pak Yoris. Dalam pembelajaran tadi itu kegiatan siswanya sudah meningkat, terus namun ada beberapa siswa itu yang masih masih belum ada muncul rasa percaya diri begitu. Mungkin karena mereka kurang ada pengetahuan sebelumnya sehingga lebih banyak memilih siswa itu untuk diam, memilihnya untuk diam sehingga kegiatan tadi itu hanya beberapa orang saja yang aktif begitu. Tapi itu tidak jadi masalah. Kiranya ke depan itu mereka lebih bagus ya. Baik Pak Yoris, saya mau tanya Pak Yoris, kira-kira bagaimana perasaan Pak Yoris tadi ketika diobservasi gitu Pak Yoris? Baik, terima kasih Pak Sil dari kegiatan observasi yang dilaksanakan hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kami laksanakan menjadi diskusi. Saya merasa terima kasih atas supervisi kegiatan hari ini. Guru sudah melihat bagaimana perkembangan dalam kegiatan diskusi, mulai pencapaian siswa, menggali potensi-potensi yang ada dalam diri dan keluarga. Terima kasih. Perasaannya Pak Yoris? Senang. Senang ya. Terima kasih Pak Yoris. Baik, saya bisa meminta Pak Yoris sedikit memberikan refleksi mungkin. Refleksi setelah kegiatan tadi itu kira-kira bagaimana? Dalam kegiatan diskusi hari ini mungkin sedikit atau berkurangnya keaktifan siswa dalam menggali potensi diri mereka dalam kegiatan kelompok. Mungkin persiapan kami yang belum terlalu baik, terus ruang kelas juga yang belum terlalu bagus, kesiapan diri mereka, pemahaman materi belum begitu baik. Terima kasih. Baik, Pak Yoris, harapan Pak Yoris ke depan mau dicapai itu kira-kira apa Pak Yoris? Kedepannya nanti kami akan merubah strategi pembelajaran dengan cara yang lebih baik, melakukan pendampingan terhadap siswa yang belum punya atau kurang kemauan untuk aktif dengan melakukan
pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Pak Yoris, itu tadi beberapa hal yang kita sudah lakukan dan keinginan Pak Yoris untuk selalu berubah dalam setiap melakukan pembelajaran di sekolah, khususnya proses pembelajaran berdiferensiasi Pak Yoris. Sekali lagi, saya atas nama pribadi calon guru penggerak mengucapkan jumpah terima kasih. Kiranya kita bisa berkolaborasi dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah ini demi memajukan lembaga ini secara bersama-sama. Terima kasih Pak Yoris, sampai jumpa. Terima kasih Pak Sil, selamat siang. Baik, kembali saya menyapa, selamat siang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Pak Yoris yang sudah melakukan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dalam mendukung program kegiatan saya aksi nyata modul 2.3 guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya segala apa yang sudah saya lakukan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi diri saya, rekan sejawat saya, maupun komunitas lembaga SMP Negeri 1 tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.